Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Kamis 20 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi dana bailout Bank Senturi. Dan satelit Australia mengklaim menemukan benda di Samudra Hindia yang mirip dengan puing pesawat Malaysia Airlines. Saya Nur Tanti Purwa, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa pengacara Tengku Nasrullah sebagai saksi terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisya. Kepada wartawan, Nasrullah membantah telah mempengaruhi saksi untuk kasus korupsinya Atut. Waktu dipanggil hari pertama, hari Kamis yang lalu. Pengacara Tengku Nasrullah akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pada pemeriksaan sebelumnya, Nasrullah tidak hadir karena harus menjadi wali nikah di Aceh. Pengacara Angelina Sondah ini diperiksa sebagai saksi kasus korupsi yang menjerat Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisya. Kepada wartawan, Nasrullah membantah telah mempengaruhi saksi untuk kasus korupsinya Atut. Menurut Nasrullah, dirinya tidak pernah melanggar dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara. Lebih lanjut, Nasrullah mengatakan dirinya tidak lagi sebagai pengacaranya Atut. Nasrullah hanya mendampingi sebanyak 2 kali menjalani, setelah itu dirinya mengundurkan diri dengan alasan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk menangani kasus Atut yang dinilai tergolong berat. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan apapun dulu sebelum saya diperiksa oleh penyidik KPK. Saya mohon maaf. Jadi setelah saya memberikan keterangan kepada penyidik KPK, tentu beberapa hal yang secara undang-undang saya tidak melanggar, saya akan sampaikan kepada teman-teman media. Oke, untuk kuasa hukum Atut ada yang mundur itu Bang? Kalau misalnya? Yang mundur? Yang mundur itu saya, karena saya kondisi tensi darah tinggi. Saya sempat mengalami tensi darah 197/115. Oleh dokter disuruh istirahat total, itu saya. KPK menduga ada upaya pengacara untuk menghalang-halangi proses penyidikan kasus Atut dengan mempengaruhi saksi. Atas dugaan itu, sejumlah pengacara Atut pun diperiksa, diantaranya Tubagus Sukatma, Efran Helmi Juni, dan Andi F. Simangunsong. Jika terbukti benar ada pelanggaran, KPK akan menjerat dengan pasal 21 atau 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus bailout Bank Senturi Budi Mulya. JPU menilai terdakwa bersalah menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis pagi dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa. Dalam tanggapannya, JPU menilai terdakwa menerima uang senilai 1 miliar rupiah dari Robert Tantular pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2011 silam merupakan perbuatan tercela. Jaksa berpendapat bahwa kasus bailout Bank Senturi merupakan masalah struktural di Bank Indonesia, bukan faktor krisis moneter seperti yang tertuang dalam eksepsi. Tak hanya itu, JPU menilai terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian FPJP. Atas pertimbangan tersebut, JPU menolak seluruh eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa Budi Mulya. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat terdakwa. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Atas penolakan nota keberatan tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan apakah eksepsi terdakwa dapat diterima atau ditolak, yang akan digelar pada sidang berikutnya, Kamis 27 Maret mendatang. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Rifan Alfidian melaporkan.
Resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung M.A. Nur Hadi pada Sabtu pekan lalu mengundang perhatian banyak pihak. Ikatan Hakim Indonesia (IKAH) Mahkamah Agung membantah pemberian souvenir iPod ini tidak masuk dalam gratifikasi karena harganya di bawah Rp500.000. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Mahkamah Agung ikut angkat bicara terkait pembagian souvenir berupa iPod dalam resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung M.A. Nur Hadi pada Sabtu pekan lalu yang mengundang kontroversi. IKAHI Mahkamah Agung Gayus Lumbun mengatakan souvenir iPod tersebut dibeli oleh mempelai lelaki yang merupakan menantu Sekretaris MA tersebut dan harganya pun di bawah Rp500.000. Menurut Gayus, yang masuk kategori gratifikasi adalah barang yang harganya di atas Rp500.000. Karena itu, Gayus menegaskan pemberian souvenir iPod tersebut bukan sebagai gratifikasi. Yang lebih aktif untuk menjelaskan ini. Persoalannya bukan kepada pemberi yang kita gratifikasi, penerima. Jadi kalau gratifikasi itu karena ini hakim-hakim, penerima yang akan berisiko kalau ini dianggap gratifikasi adalah anggota-anggota IKAHI cabang Mahkamah Agung. Itu persoalannya kenapa kami demikian aktif untuk gratifikasi, termasuk kami datang ke KPK. Jadi intinya adalah kamilah pihak penerima yang harus bertanggung jawab secara hukum. Kendati bukan dikategorikan sebagai gratifikasi, IKAHI Mahkamah Agung akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas pemberian iPod tersebut. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Satelit Australia mengklaim menemukan benda di Samudra Hindia yang mirip dengan puing pesawat Malaysia Airlines. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.